para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Terungkap motif pembunuhan kaca Bank BUMN Ilham Pradipta, pelaku ingin kuasai rekening dorman. Motif dibalik kasus penculikan yang berakhir pada kematian Kepala BRI Kantor Cabang Pembantu Cempaka Putih Raya Muhammad Ilham Pradipta, 37, akhirnya terkuak. Para pelaku berencana untuk memindahkan dana rekening terbengkalai, dorman, ke rekening penampung. Agar kejahatannya itu terwujud, mereka menculik Ilham yang memiliki otoritas untuk menyetujui pemindahan dana tersebut. Rekening dormant adalah rekening tabungan atau giro yang tidak memiliki aktivitas transaksi finansial oleh nasabah selama periode tertentu, biasanya 3 hingga 12 bulan, dan dibatasi transaksi debit serta kreditnya mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak tidak bertanggung jawab. Keterangan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Motif para pelaku yaitu para pelaku tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah dipersiapkan, ujar Wira, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 16 September 2025. Wira mengatakan tersangka C alias Ken memiliki beberapa rekening dorman. C diduga menghubungi tersangka pengusaha yang juga motivator Dwi Hartono, DH, mengurus hal tersebut. Tersangka C disebut sudah menyiapkan tim IT untuk melakukan pemindahan hal tersebut. Namun, kata Wira, para tersangka masih membutuhkan persetujuan dari salah satu kepala cabang bank. Namun, untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan persetujuan atau otoritas kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang atau cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang itu, ujarnya. Mereka memilih Ilham secara random, acak, kata Wira. Hingga polisi merilis motif penculikan, penyidik sudah menetapkan 16 tersangka dari sipil. Satu orang tersangka diantaranya berinisial EG yang merupakan tim penculik, hingga kini masih buron. Adapun oknum anggota TNI yang terlibat adalah Sersan Kepala, Serka, N dan Kopral 2, Kopda, F. Keduanya anggota Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Atas perbuatannya, ke-15 tersangka, dijerat dengan pasal 328 KUHP dan atau 328 KUHP tentang kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mereka terancam pidana penjara hingga 12 tahun penjara, ucap Wira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.